Halo guys, teman-temanku, sobat Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya lagi ada di Yasporbi, di sekolahnya Mbak Kalista Dara Kamaratih. Saya diberikan kesempatan untuk bercerita-cerita mengenai daily life saya yang udah saya pelajari, yang sudah saya jalankan untuk di bidang entrepreneur. Jadi hari ini hari guru. Nah, jadi orang tua murid salah satu atau berapa orang dipersilahkan datang dan saya sama Bunda didaftarin gitu guys. Sebenarnya saya agak Grigori gimana ini. Tapi ya niat saya baik untuk bisa saling bercerita dan menambah motivasi adik-adik teman-temannya Kalista Dara untuk bisa mengenal dunia entrepreneur, bahwa kalau mereka bisa mengenal entrepreneur semenjak dini, maka insya Allah mereka juga akan menjadi orang-orang makin luar biasa ke depannya. Saya yakin anak-anak ini adalah anak-anak hebat, anak-anak yang terpilih yang mereka bisa sekolah di sini. Dan today hari ini, nah ini Mbak Kalista sampai dari olahraga di bawah ngumpul-ngumpul. Saya yakin mereka ini orang-orang hebat, mereka orang-anak terpilih yang udah bisa mengumpul di sini. Dan hari ini hari spesial, saya bisa jumpa mereka semua. Baru perdana saya bisa mengenal teman-temannya Kalista Dara Kamaratih di ruang kelasnya, di sekolahnya langsung. Semoga ini juga jadi motivasi Kalista untuk dia menjadi lebih baik, lebih better untuk mengembangkan dreamnya, cita-citanya. Dan nanti saya juga akan tanya cita-cita mereka apa aja sih, satu persatu. Nanti mungkin akan saya suruh baca, suruh nyeritain kalau ada waktu, kalau enggak minimal akan saya suruh tulis apa sih cita-cita mereka, supaya cita-cita mereka itu bisa diluaskan lagi, dibesarkan lagi, dan juga bisa ada nafas entrepreneurnya teman-teman semua. Ini anak-anak baru habis dari olahraga karena hari guru, katanya ngumpul di bawah tadi. Rencananya sih tadi jam 8.30, ini udah 8.3 berapa ini, udah lewat ya, bahkan mendekati jam 9. No problemo. Semoga hari ini kegiatan saya lancar dan juga bisa bercerita sebaik mungkin, bisa menginspirasi adik-adik semua, bisa memotivasi mereka bahwa dunia entrepreneur ini penting gitu ya buat mereka. Jadi bisa semangat belajarnya, bisa bermimpi luar biasa ke depannya, dan mereka juga akan jadi entrepreneur hebat Indonesia yang saat ini sudah. Halo, kamu siapa sayang? Miel. Oh. Ini Asyira pasti ya. Namanya siapa? Kalista. Oh, Kalista. Iya. Aku rekam ya. Iya siap. Ya Allah, kamu Fabian ya? Oh iya sayang. Percayalah, saya terima jadi. Aku di sini aja. Bisa ditulis di mana? Ini bisa ditulis ya? Apa keluarga? Ada yang gitu pas kata itu. Masih nyala masih nyala? Oh iya. Nyala. Oh mau dimatiin? Iya. Mas. Aku. Asya. Iya. Jadi ada fokus belajar hari ini. Yang namanya siapa? Siapa? Saya kalau Rengga. Abi. Mau matematika? Wisma muridnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Supriyanto, Wong Deso, orang tua dari Kalista Dara Kamaratih.
Terima kasih kepada Miss Maimum yang siang ini diberi kesempatan untuk cerita, ngobrol-ngobrol di sini. Jadi saya bukan menggurui, bukan seorang teacher. Saya hanya pedagang somai. Ngomong-ngomong, kita bahas somai loh. Nanti makannya kapan, Miss? Setelah ini, Pak. Setelah ini. Boleh juga sambil makan kalau saya ya. Tapi kalau Miss Gol gitu. Siap. Oke. Hari ini saya pengen cerita aja. Saya dulu itu orang pekerja, orang kantoran gitu teman-teman ya. Nah kemarin Miss ngomong, saya tuh tiba-tiba ditunjuk suruh ngobrol, terus saya ngomongin apa gitu. Kalau teman-teman di sini kan udah anak-anak pintar semua gitu ya. Bener nggak? Anak-anaknya Sporby pasti anak-anak pintar-pintar. Kalian terpilih, bener nggak? Iya. Pasti yakin kalian ini orang-orang hebat. Kalian harus pede jadi orang-orang hebat. Percaya nggak? Siapa yang paling hebat di sini? Kalian semua terlahir jadi orang-orang hebat, betul? Kalau nggak hebat, nggak ada yang hidup di sini. Apalagi ketemu teachernya siapa? Misma hebat nggak? Kenapa hebat? Kaya. Oke. Ya silakan. Misma hebat. Kalau nggak hebat, dia jadi teacher kalian. Kenapa? Nggak jadi publik. Artis ya? Tapi pertama-tama dulu saya ketemu Miss Maimum itu sangat apa ya? Saya langsung tertarik gitu, maksudnya ini teacher di sini tertarik bukan karena ini loh ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol terus. Kan Kalista kan pilih di sini ya, sedangkan tinggalnya itu di Jakarta Barat. Terus Jakarta Barat kamu di mana? Grogol. Oh, bukan rumah sakit kan? Di rumah sakit bukan? Mungkin. Bukan rumah sakit Grogol maksudnya. Dekat ya? Dekat. Ya, ngobrol-ngobrol ke Misma. Misma cerita gimana sih di Yaspor. Di Yaspor itu udah ada namanya apa? Project based learning ya. Terus ada juga jiwa apa? Entrepreneur lah. Nah pas ngomong-ngomong masalah entrepreneur, saya ini kan sekarang saat ini belajar gitu tentang mengenai entrepreneur. Teman-teman ada yang nggak tahu nggak entrepreneur itu apa? Kerjaan usaha. Yang ngacung, ngomong. Siapa? Apa? Wirausaha, good. Yang lain? Pedagang. Wirausaha. Pedagang. Pedagang. Betul, salah. Pedagang. Siapa lagi? Barangnya. Siapa namanya? Hugo apa Hugo? Hah? Bukan lupa lah. Siapa lagi ayo? Yang tahu? Entrepreneur apa? Pernah nggak diajarin sama Miss Mai? Marasa. Seorang pengusaha, mirip-mirip ini ya. Seorang pengusaha. And then, any others? Entrepreneur. Ya apa? Oke, ya kurang lebih sebenarnya ini masuk-masuk semua ya. Ya jatuhnya adalah seorang wirausaha yang memiliki usaha sendiri, bisnis sendiri, terus misalkan punya usaha sendiri, punya company sendiri, itu yang dinamakan entrepreneur. Terus kenapa kok adik-adik di sini nih di Yasporvi kapan Miss akan ada diberikan pelajaran entrepreneur? Udah mulai Pak. Udah mulai ya? Iya, mau PJBL berikutnya. PJBL itu? Project Based Learning. Project based learning. Sorry, karena nggak begitu paham saya nanya Miss Mai ya. Ya, Jadi silakan. ternyata di Yasporvi itu dulu pas saya ngobrol dengan Miss Mai ada namanya ke entrepreneur. Kenapa sih pentingnya entrepreneur bagi teman-teman semua? Ada yang tahu nggak? Oke deh, saya tanya Indonesia sekarang jumlah penduduknya berapa? Ada yang tahu nggak? Weh, Iya. berapa? Ngacung, ayo. 3,7 juta. Berapa? 3,7. Sedikit sekali. 270 juta. Good, 270 juta kisaran. Betul nggak? Ya kisaran dari ini ada 207 juta. Gila. Ini jumlah ini banyak nggak menurut kalian? Ya. Terus yang jadi entrepreneur kira-kira berapa persen sih? 15. No. 50. 50. No. 80 Indonesia jadi negara kaya. 100. 14,6. Possible 100. 10. 5. 85. USA, Amerika, negara yang paling maju di kisaran 10 sampai 15%.
Jadi mereka. 5. Jadi kita 5. Berarti Indonesia 5. 3. 1. Kita nggak maju. menurut HIPMI di tahun 2021 itu kisaran 3,4%. Astaga. Sedih nggak? Banget. Sedih nggak? Banget. Yang menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 3,4%, sekitar 9 jutaan atau berapa ini ya? Iya. Ya, kira-kira segini ya. Nah, di sini ada dong kesempatan teman-teman sekalian untuk ada nggak yang kepikir mau jadi entrepreneur? Siapa? Aku punya YouTube channel yang 8.000 subscriber tapi itu stop. Why? Nggak ada itu lagi, nggak ada apa sih semangat untuk ngelakuin. Harus semangat lagi, oke? Nanti kita bangkitkan segini bareng-bareng, kita harus semangat. Artinya apa ya? Jadi apa tadi? Kurang lebih hanya sekitar segini yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk 270 juta rakyat Indonesia. Jadi sisanya Sisanya jadi apa? Pengangguran ada. Pengangguran banyak nggak? pengangguran apa? Pengangguran. Nggak Nggak kerja, nggak punya pemasukan. Kerjanya minta-minta doang, minta ke orang tuanya, minta Dan ke keluarganya. Sedih nggak? Kayak siapa ya? Ya kalau kalian bukan pengangguran karena masih kecil. Wajar kalian masih minta orang tua, tapi nanti pada saat kalian lulus SMA mau ngapain? Lulus kuliah mau ngapain? Kerja. Cari kerja. Ke Jerman. Betul, nyari kerja. Nah, yang punya pekerjaan siapa yang menyediakan pekerjaan? Kolonel. Entrepreneur. Sender. Nah, kalian akan lebih keren lagi pada saat kalian jiwanya jadi penyedia pekerjaan. Betul nggak? Betul. Jadi walaupun kalian masih kelas 1 SMP saat ini, tapi kalian akan lebih bagus lagi kalau berpikirnya jauh ke depan. Yang memerlukan pekerjaan itu luar biasa banyak, sedangkan yang menyediakan pekerjaan sedikit. Artinya teman-teman jangan cuma berpikir besok nyari kerja. Kenyataannya teman-teman, coba tanya Wisma ini. Ya kalau nyari kerjaan lulus SMA, lulus kuliah mudah nggak nih? Mudah. Mudah? Nggak mudah, Bang. Nggak mudah. Kecuali orang kaya. Mau orang kaya mau beda nih. Kalau kita mencari kerja setelah lulus kuliah, kalau kita misalkan kuliah gitu ya, mimpinya lulus S1, kuliah, jadi pekerja kantoran dengan gaji gede 10 juta, 20 juta. Realitasnya di lapangan apakah semudah seperti ini? Saya dulu nyari kerja dari zero sampai jadi pimpinan di perusahaan itu perlu 20 tahun lebih. Bayangkan. Tapi kalau teman kalian tadi siapa namanya? Miel. Punya YouTube dengan subscriber berapa? 8,7 ribu. 8,7 ribu. Ini udah modal luar biasa teman-teman. Tepuk tangan buat dia. Ya semangat lagi. Jadi basic gimana? Tuh, gimana? Aku bikinnya itu pas kayak ya masih kayak 10-11 tahun. Masih SD. Enggak, udah SD mau naik SMP, tapi aku malah stop pas SMP. Jadi subscribernya udah berapa? Masih 8.000. 8.000, masih 8.000. Nah, Kalau 10.000 kan udah tadi hampir 9 jadi teman-teman, yang pengen saya ini adalah bahwa penduduk Indonesia itu luar biasa banyak. Ya Allah. Tapi ternyata yang menyediakan pekerjaan cuma sedikit. Tadi bilang kalau udah lulus ngapain? Nyari kerja. Tapi kenyataannya pekerjaannya itu jumlahnya dikit banget dan banyak yang akan jadi pengangguran. Nah, kenapa saya ngomongin masalah entrepreneur? Karena saya pernah ngerasain sendiri bagaimana mencari kerja itu susah, untuk membangun karir itu lama banget. Tapi untuk mempercepat itu bisa dengan entrepreneur. Nah, untuk jadi seorang entrepreneur yang diperlukan apa? Kalian punya cita-cita nggak? Punya Kalian dulu waktu masuk sini yang dilakukan apa? belajar. Tes? Tes apa? Tes? Minat? Dan? Bakat, betul nggak? Jadi kalian tahu dong, kalian ke depan mau jadi apa, minatnya apa, sukanya apa, bener nggak? Siapa? Coba yang berani nunjuk tangan, yang udah punya mimpi dan ketahuan dari sini. Siapa? Terus nama? Artis? Komik artis, oke. artis yang gambar komik tuh. Sip. And then, apa lagi? Penari balet profesional. Aku udah balik ke tujuan 8 tahun. Balet. Oke. And then, siapa lagi yang berani? Ayo. Nama. Buku. Game developer.
Good. Siapa lagi? Businessman. Jangan lupa. Businessman, siapa namanya? Oke, businessman. Nanti lagi lagi. Nanti dipanggil Pak. Satu lagi siapa? Siapa? Ya baju hitam? Aku mau jadi fashion designer, jadi profesional ballet. Profesional ballet dancer ya? Ballet dancer. Saya kali ini saya minta teman-teman coba tolong dituliskan di kertas nama dan cita-citanya. Nanti dikolek ya. Saya minta tolong ke teman-teman semua, tolong ditulis namanya, cita-citanya, nanti kita aminkan bareng-bareng di endingnya. Kita kumpulkan dan nanti di record, terus kita kumpulkan bareng-bareng. Oke, ngomong-ngomong tadi komik artis siapa tadi? Lara ya, komik artis. Berarti cita-cita udah oke. Saya akan menuju tadi di depan itu, saya lagi duduk, ada tulisan ini. Di apa? Dream. Ada yang bisa ngejelasin apa dream big? Mimpi besar sebesar apa? Besar. Nah, adik-adik yang di sini semua, kalian udah punya cita-cita bagus, lanjutkan ke levelnya yang tertinggi. Jadi yang paling keren. Jadi ya, lakukan namanya dream big. Untuk jadi seorang entrepreneur, kalian harus punya mimpi yang setinggi langit. Kalau bisa sampai Mars, sampai matahari gitu ya. Mimpinya harus besar. Nah, disambungkan lagi tadi ke siapa tadi? Komik artis. Komik artis, kalau kamu hanya menjadi seorang komik artis yang keren, yang jago, levelnya belum sampai ke entrepreneur. Betul nggak? Naikkan lagi, misalkan contoh, kamu pengen jadi komik artis punya company yang kumpulin teman-teman kalian, segala macam, bangun perusahaan apa namanya misalkan? Namanya? Nama perusahaan, kamu create company yang isinya orang-orang yang bisa mengadopsi kemampuan kamu dan kamu nanti punya tim. Tapi kalau kamu berdiri sendiri masih belum masuk ke level wirausaha, betul nggak? Nah, makanya saat ini kamu terus setiap hari gambar nggak? Apa saja? Terus gambarnya diapain? Dilihat? Di share nggak? Di share everyday. Ada Instagram atau apa? Ada. Berarti si tadi udah ya. Nah, nanti di sini naikkan lagi ke perusahaan tentang komik artis. Good, lanjutkan. Jadi terus pemain balet. Siapa tadi pemain balet? Iya. Pemain balet disambungkan tadi punya YouTube. Wow, udah bagus banget itu. Kalau cuma jadi seorang pemain balet, kamu belum jadi seorang level entrepreneur. Tapi pada saat kamu lagi YouTube tadi disambungkan, jadi pemain balet punya sekolah balet, jualan barang-barang balet. Apalagi? Kira-kira kalau mau menjadi Video balet. jasa, berarti les, punya sekolah balet. Semua siapa tahu yang di sini semua nanti kamu jadikan orang-orang balet. Tapi kalau kamu jualin baju balet, bisnis kan? Oke, good. Lanjutkan ke YouTube-nya tadi. Jadi semangat ya. Saat ini YouTube-nya kontennya tentang apa? Kontennya? Wow, sama sekali gitu kan? Aku pernah lihat videonya. Emang berapa? Cringe. Berkali sudah tentang apa ya? Udah deh. Oke, mimpinya tadi udah ditulis, tolong di-collect ya. Thank you. Jadi ya, mimpi besar, tadi ada cita-cita jadi artis, penari balet. Nah, game developer. Tadi siapa? Hugo. Game developer itu kamu hanya menjadi kreator. Tapi untuk lebih kerennya lagi, kamu harus berpikirnya adalah bikin company yang contoh, sekarang gamenya apa yang keren? Modern Warfare. Di situ tentang apa sih ceritanya? Teman-teman di sini mayoritas apa gamenya? Pada main game semua nggak? Iya. Ya. Ada dancing, ada game. Yang suka game apa? Roblox. GTA. Roblox apa? GTA. Oke. Jimat Valorant.
Di kepalanya orang tua, kalau anak-anaknya main game, sebenarnya yang di kepala orang tua apa sih? Kesel. Kesel ya? Pengen ikut main. Kesel apalagi? Mak bapaknya kalau ngeliat anaknya pada main game, Ambil. diambil, disita. Dianggap HP yang Waduh, pendekatan kalian banget ya. Dianggap bisa gila gara-gara main game terus. Siapa? Dianggap bisa kayak bisa gila. Bisa gila. Wih, anak ini bilang gila. Siapa ini? Aduh, Om Agino ini. Toxic. Dianggap bisa merusak mental. Rusak mental. Gila lagi dong rusak mental. Jadi males. Jadi malas. Toxic. Malas. Parah. Toxic. Edit ya. Jadi edit. Tapi kalau menurut saya sendiri, sebagai saya pun juga orang tua. Apakah kalau anak saya main game saya larang? Tidak. Tanya anaknya. Bisul. Kadang-kadang. Jadi teman-teman kalau tadi ngomongin game developer ya, terus ternyata teman-teman di sini juga banyak yang main game tapi orang tuanya tidak boleh. Terjadi konflik nggak? Iya. Tetapi sebagai saya orang tua sebenarnya game itu tidak selamanya buruk. Iya. Kalian di situ bisa belajar apa dari game? Sejarah. Olahraga, oke, and then Kayak main. Fokusnya kamu melakukan. Kalau misalnya critical thinking, oke, and then kayak misalnya kolaborasi, good, strategik, bagus, kerjasama, kolaborasi, kerjasama sama ya. Iya. Sebenarnya kalian harapin orang tua kalian kalau melihat kalian main game apa sih? Pengen ikut main. bisa ikut lomba game and we can win and we got money. Good money, good. Dapat Nggak, prestasi. yang saya pengen tanya gini, jadi pengennya kalian ini orang tua kalian anggap kalian main game itu biar gimana? Diizinin, dibolehin, dilarang? But like Apa dilarang? aku sorry tapi aku boleh main game. Oke. Yang kamu harapin? Seminggu sekali bisa ngobrol itu ada? Ada? Punya teman Jepang? Punya 3. 3, dari mana? Satu Jepang, satu Australia, satu Filipina. Nah, artinya kalau kalian bisa go internasional seperti itu, kalian mendapatkan apa? Network, pertemanan, jaringan, persahabatan, betul nggak? Kalian bisa praktis apa? Bahasa Inggris kalian? Kalau mau bahasa Inggris loh, betul nggak? Belajar Apalagi? bahasanya Korea misalkan? Asal ya apa? Korea ya benar ya. Oke. Jadi public speaking. Tapi gimana di public speaking? Kira-kira ya? Oke. Ada juga public speaking. Good. Oke. Jadi sebenarnya dari kalian main game itu ada positifnya. Tapi orang tua kalian marahnya adalah jangan sampai pelajarannya tinggal. Betul nggak? Sebenarnya tesnya di sini ada game developer. Nanti kamu kalau game developer bisa berdiri sendiri nggak? Nah, tapi kamu nanti berpikirnya untuk jadi entrepreneur kan, kamu bikin company atau usaha atau bisnis, ya. Jadi bisa kan bikin Roblox, bisa sendiri nggak? Di balik Roblox itu ada puluhan orang smart, orang pintar seluruh dunia yang bergabung. Dan Roblox adalah salah satu game yang tuh nilai uangnya tuh bukan miliaran lagi, sudah billion. Billion itu miliar apa juta ya? Nah, itu duit di belakang kalian main game itu duit luar biasa. Jadi game ini, game developer ini, kamu nanti bisa bikin company ya, perusahaan, bisnis di bidang sini. Terus kan lanjutkan. Terus apa nih? Tadi Businessman bidang apa? Kalau itu berarti pasti antara entrepreneur ya. Bisnis harus jelas. Kamu mau bisnis apa? Bisnisnya di bidang apa? Kebayang nggak sih gitu kan? Parfum. Teman-teman kalian nih jadi tolong jawab kamu yang beli produk kamu. Contoh tadi balet. Kamu jualan balet bisa loh. Jualan celana balet, baju balet, parfum, apa lagi? Ayo coba sebutkan. Jualan rokok kebayang nggak sih gitu? Brand. Jualan apa, Him? Jualan online. Jualan online-nya apa?
Ayo. Adoknya, Nggak usah takut-takut. Jadi, nah, ini saya luruskan lagi. Tadi kan katanya mau bisnis ya. Bisnis saya tanya tadi bingung, betul nggak? Bisnis itu yang paling keren dimulai dari hobi kalian. Nah, hobinya apa? Main bola. Sorry, ayo. Kamu hobinya apa? Main bola. Main bola. Jualan bola. Bola. Jualan bola. Bikin klub sepak bola awalnya di Manchester United. Berani nggak? Nanti apa? Ya. Bola. Nah, cita-cita kamu apa? Tadi bisnis ya? Nanti dispesifikin lagi, misalkan bikin klub bola sekelas MU, sekelas Chelsea, sekelas apa lagi? Kamu sukanya apa? Udah tuh. Liverpool. Liverpool kalah mulu kan? Iya. Peringkat 10. Oke, nggak apa-apa. Jadi naikkan lagi. Kamu nggak usah bingung bisnisnya. Mulai sekarang belajar bola di sela-sela sekolahnya. Terus kamu ikut tes bola nggak? Kalau main bola sukanya apa? Jadi apa? Kiper? Back. Back itu sebelah kanan ya? Kanan kiri gitu ya? Tengah. Tengah apa kanan? Tengah, ada tengah. Oke. Iya. Jadi bagus kamu sama bisnismen. Nanti kan bingung tadi bisnis apa? Bisnis tentang bola. Kamu bakal kenapa kamu harus betternya itu nyambung dengan hobi kalian? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau kita create wirausaha, mau usaha, sebaiknya relate dengan hobi. Kenapa? Ada yang tahu nggak reasonnya? Biar apa senang ngejalaninnya. Good. Lagi yang lain. Jadi pada saat jalanin biar senang. Oke, and then Terbiasa. jadi ada proses pembelajarannya. Bertumbuh ya. Bahasanya kita bertumbuh. Kalau yang tadinya main bola bisanya cuma nendangnya ke depan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Wah, bisa salto ya. Oke, siapa lagi? Senang, bertumbuh, Dan berkembang. berkembang udah bertumbuh. Oke, jadi kalau memilih kalian mau usaha, sebaiknya sesuai dengan hobi kalian. Emang kenapa? Karena ngejalanin usaha itu nggak mudah. Betul, membangun usaha dari nol. Nanti teman-teman coba deh baca orang-orang hebat di bangsa ini, di negara kita ini. Mereka yang sukses biasanya startingnya from zero. Bukan karena mereka modalnya orang berduit, orang kaya segala macam ya, tapi rata-rata mereka akan melewati ujian yang sangat susah. Nah, kalau menyangkut dengan hobi, kalau kalian udah suka, sesulit apapun, ngejalaninnya happy nggak? Happy. Nah, kayak tadi main game Roblox, mau diomelin kayak apapun, masih main game nggak? Masih. Ya, mau dilarang kayak apa, ngumpet-ngumpet, nyolong-nyolong, main game nggak? Masih. Karena kalian senang, betul nggak? Iya. Yang suka apa? Dance ya? Kamu apa yang dance apa dance? Apa? Dance juga ya? Balet? Mau dilarang-larang, tetap aja mau belajar dance, betul nggak? Enggak, mamaku suruh aku. Disuruh, wah good, orang tuanya bagus. Ada nggak yang punya hobi tapi dilarang? Enggak. Nggak ada ya? Berarti kalian bersyukur orang tua kalian udah. Tasya. Tasya, kamu hobinya apa? Bola dilarang. Aku main di dalam. Iya, biasanya sering bilang kalau dibolehin gitu. Kenapa takut? Kan nggak boleh main di kamar. Bukan di kamar. Di mana? Ini lagi main bola di kamar bola apa ini? Bola pokok. Bola boneka. Jadi kalau ditendang Apa di kamar dia? Takut gitu. Dia Oke ya, jadi ya saya kembalikan tadi mimpinya harus tinggi, ada yang menjadi artis, ada udah ditulis semua belum? Tadi kolek ya, kumpulin supaya saya nanti bisa baca, kita aminkan, doakan supaya game berkuat. Nah, cita-citanya sekarang kan tadi udah saya ngomong, ini baru cita-cita. Masukkan ke era entrepreneur, ya. Ada nyambungnya ke entrepreneur gimana? Jadi kalau game developer, saya pengen jadi game developer perusahaan game developer. Tambahin teman-teman ya, sebentar. Ini cita-citanya langsung diarahkan di sini. Kalau itu ya, kalau bisa arahkan ke entrepreneur. Oke. Jadi misalkan game developer perusahaan yang membangun game developer kelas dunia misalkan. Karena mimpinya kita harus memiliki apa? Mimpi besar. Terus tadi berhubung dengan hobi. Nah, dari
Itu semua, teman-temanku semua, kenapa sih kelas 1 terus kok saya ajak ngomong-ngomong masalah entrepreneur. Kalian kebayang nggak sih? Nanti kalau setelah lulus, terus kalian bingung. Kalian S1, S2, S3, ternyata seperti yang tadi ngobrol sama Miss Med, ternyata nyari kerja itu susah loh. Apalagi sekarang persaingan kita, kalau kalian main game sekarang mainnya sama siapa aja? Bukan cuma satu Yaskorbi dong? Dari luar negeri. Itu baru main game. Gimana kalau kita nyari kerja? Betul nggak? Kalau nyari kerja, persaingannya berarti persaingannya Global. seluruh dunia. Kalau kalian mau persaingan seluruh dunia, yang diperlukan apa? Kompetisi. Kalian harus jago bahasa Inggrisnya. Terus kalian punya kemampuan ini yang nggak biasa. Kalian harus yang smart, jago di salah satu, misalkan jadi komik artis ya. Bukan yang komik artis abal-abal yang cuma gambar-gambar doang gitu kan. Betul nggak? Karena persaingan kalian ini udah kelasnya kelas dunia. Kalau kalian itu lama-lama hanya jadi seorang Pengangguran. selain pengangguran ya jadi apa? Penonton. Kalian hanya jadi you Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.